Halo pemirsa yang berbahagia, masih berjumpa kali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam Koldeco on Request, channel YouTube yang didedikasikan untuk membahas, mendiskusikan, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Bersama saya, Deddy Kurniawan, masih dalam edisi spesial HUT RI ke-75. Dalam video tutorial seri khusus ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dasar pengembangan LMS Moodle dari awal sampai akhir. Nah, dalam video kali ini khususnya saya akan mencoba untuk membahas tentang mekanisme grup dan grouping di dalam kelas Moodle, melanjuti dari tutorial saya yang sebelumnya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung saja masuk ke dalam tutorial. Nah, yang perlu dipahami dalam kelas Moodle itu bahwa sebuah kelas Moodle itu dapat digunakan oleh satu kelompok belajar atau mungkin kita sebut sebagai rombongan belajar, tetapi juga bisa digunakan untuk kelompok pembelajaran yang lebih kompleks, misalnya sebuah mata kuliah atau sebuah kelas itu diikuti oleh beberapa kelas paralel atau rombongan belajar paralel. Nah, kebiasaannya mungkin adalah para pengguna e-learning berbasis Moodle ingin memiliki kelas masing-masing, kelas sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya akan lebih jauh efisien dan lebih praktis kalau sebuah kelas itu jika memiliki beberapa rombongan belajar paralel, itu bisa kita terapkan sebuah satu kelas tunggal. Ya, dengan demikian kita bisa berbagi resources, berbagi tugas, berbagi peran, bahkan dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak itu bisa membuat kelas ini jadi lebih menarik dan lebih kompetitif gitu ya. Nah, baik, kita akan coba melakukan teknik-teknik grup dan grouping yang nanti diharapkan dapat digunakan untuk mengelola sebuah kelas paralel. Nah, untuk mengakses grouping ini kita harus masuk ke menu participant, ya, ada di drawer sebelah kiri, kita klik participant. Oke. Nah, di bagian edit setting di atas ada groupingnya itu, kita ada edit setting itu kita klik groups seperti ini. Ya. Nah, secara default sebuah kelas di Moodle itu tunggal, artinya tidak ada kelompok-kelompokan. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa kelompok dan kemudian nanti pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama ataupun bisa juga dilakukan secara terpisah. Nah, kita akan buat grup di sini sekarang, kita klik create group. Oke. Nah, kemudian kita beri sebuah nama, misalnya kita sebut saja misalnya namanya grup A, ya. Yang lain boleh diabaikan, kita anggap itu nanti bisa diatur kemudian. Nah, kita klik save changes. Ya, maka kita sudah berhasil membuat satu kelas. Nah, kemudian kita juga bisa membuat grup berikutnya, misalnya kita sebut sebagai grup B. Nah, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat beberapa grup sekaligus di dalam kelas, boleh nanti disebut kelas A, kelas B, kelas 1, kelas 2, dan segala macam, itu bisa terserah kita. Nah, untuk sementara jumlah partisipannya adalah 0, kalau kita klik di setiap nama ini, tidak ada satupun member di sini. Nah, kita bisa menambahkan peserta kelas atau mendaftarkan peserta kelas, peserta rombongan belajar ini, grup ini, dengan dua cara. Pertama dengan cara manual. Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Jadi, untuk setiap kelas ini, kalau kita ingin mendaftarkan manual, kita tinggal klik nama grup, kemudian kita cari tombol add or remove users, ini biasanya di bagian paling kanan, sebelah kanan, ya, kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul nama peserta kelas kita semuanya, ya, yang belum dipisah dalam kelompok. Nah, kita tinggal pilih satu misalnya, lalu saya klik add ke panah sebelah kiri, maka si OB1 ini tadi menjadi student di dalam grup A, ya. Nah, kita balik dulu. Nah, sekarang di grup A sudah ada satu orang siswa. Nah, seterusnya kita juga bisa klik grup B, lalu kita klik add remove users, kita cari lagi satu yang berbeda.
dan seterusnya seperti ini. Sehingga nanti setiap grup itu dia akan memiliki member atau anggota masing-masing. Ya. Nah, kemudian kalau kemudian seorang teacher ingin mengelola kelas yang cukup besar dengan jumlah kelas paralel yang juga banyak, mungkin akan mengalami kesulitan dengan ini, maka kita nanti bisa melakukan yang kita sebut sebagai self choice gitu ya, kita group choice. Jadi kita bisa meminta anak untuk memilih grupnya sendiri. Nah, sebelum itu saya akan masuk dulu ke menu grouping ya. Jadi grouping itu adalah pengelompokan yang lebih besar. Kalau grup tadi itu adalah satu unit yang terdiri atas beberapa orang siswa atau student, sedangkan grouping adalah pengelompokan beberapa grup menjadi satu. Nah, saya menyarankan walaupun dengan menggunakan grup saja biasanya sudah cukup, tapi saya menyarankan kita punya metode grouping. Ya, kalau kita klik metode grouping di sini belum ada, kita akan bisa siapkan. Ya, nah untuk metode grouping sama, kita tinggal klik create. Itu di sini kita hanya perlu menuliskan nama grouping besarnya, misalnya angkatan 2020. Ya, nah, oke. Nah, kalau sudah selesai, angkatannya sudah ada, lalu kita bisa menambahkan member dari grouping ini. Nah, member dari grouping adalah grup. Ya, caranya kita cari icon bergambar orang, user circle di sini. Kita klik, lalu kemudian kita pilih grup yang masuk dalam kelompok tadi. Jadi kita pindahkan ke sebelah kiri, plek, seperti ini. Nah, maka nanti kalau kita back, kita kembali, kita akan lihat bahwa dalam grouping ini sudah ada kelompok. Jadi cara membacanya begini, kelas Hari Kemerdekaan RI ke-75 ini diikuti oleh serombongan mahasiswa ya, angkatan 2020 yang dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Ya. Nah, jadi dengan cara baca demikian, ada kemungkinan misalnya sebuah materi itu ingin kita berikan kepada seluruh mahasiswa angkatan, maka kita bisa bilang filter sehingga materi yang diberikan ini dapat dibaca oleh siapapun yang masuk dalam angkatan 2020. Ya, mau dia kelas A, apa, kelas B, ya silakan. Tetapi mungkin pada kesempatan berikutnya kita bilang, oh saya ingin materi ini hanya bisa diakses oleh grup A, tapi tidak boleh dalam grup B. Nah, disinilah kita butuh menggunakan grouping sebagai pengikat dari grup-grup yang sudah ada ini. Nanti akan kita tunjukkan ketika mulai mengisi materi di kelas. Tapi untuk sementara kita sudah cukup dengan seperti ini. Ya, kita kembali ke grup tadi boleh. Nah, kalau sudah siap dengan seperti ini, maka kita sudah punya kelas yang bisa dimanfaatkan secara paralel. Nah, saya kembali dulu ke kelasnya. Tadi saya katakan bahwa selain metode manual yang mungkin bagi sebagian kita cukup merepotkan karena harus didaftarkan satu persatu, kita juga bisa menggunakan sebuah modul kecil yang kita sebut sebagai group choice. Ya. Nah, untuk menambahkan modul, kita akan masuk ke menu setting. Ya, di bagian atas kanan kelas ya. Jadi kelas, masuk kelas dulu jangan lupa. Lalu kemudian klik turn editing on, menu kedua. Setelah itu kita akan buat pengelompokan kelas. Jadi caranya sederhana, di menu utama, saya sarankan berada di menu utama, kita klik add activity. Kemudian kita cari satu modul yang bernama group choice seperti ini ya, bergambar 2 orang. Kemudian kita klik add. Oke. Setelah itu kita akan buat modul ini dengan nama misalnya apa ya, kita sebut sebagai pilih kelas. Mungkin untuk menjelaskan mahasiswa kita perlu memberikan deskripsi singkat ya, misalnya pilihlah kelas Anda di sini sesuai daftar ya, daftar yang resmi. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengatakan bahwa anak-anak silakan kalian masuk ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan daftar yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga. Nah, yang lainnya itu pada dasarnya tidak perlu diatur-atur, tidak perlu dirubah-rubah, tetapi saya menyarankan 2 poin penting di sini yang mungkin bisa kita terapkan. Pertama, ada bagian yang bernama allow choice to be updated, itu saran saya dipilih yes, diaktifkan. Karena dengan begini nanti siswa itu bisa
mengubah kembali pilihannya kalau ternyata salah. Ini sangat mungkin karena eh, bisa saja mahasiswa itu tidak sengaja terklik kelas yang bukan kelas dia gitu ya. Jadi kita izinkan dia untuk mengupdate kalau memang dibutuhkan. Kemudian yang satu lagi itu show column for unanswered, ini kita pilih yes juga ya. Sehingga dengan demikian walaupun nanti kita punya kelas A dan B yang baru diisi itu kelas A ya, tapi kelas B sudah bisa terlihat. Nah, sudah selesai, yang lain bisa diabaikan. Yang justru butuh dilakukan adalah yang bagian ini ya, di mana kita harus memilih grup mana yang dijadikan pilihan. Kita ingin tadi mahasiswa bisa memilih dia masuk kelas A atau kelas B. Maka kita tinggal pilih groupingnya saja, yaitu angkatan 2020, lalu kita klik add grouping yang tombol di antara kedua kotak ini. Ya, maka grup A, grup B. Ini artinya apa? Nanti mahasiswa akan bisa melihat dua pilihan A atau B. Oke, kalau sudah kita klik and save and return to the course dulu sebentar untuk melihat. Nah, ini kelas modul group choice-nya sudah tersedia, pilih kelas ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik pilih kelas. Nah, kemudian dia mengisi pilihannya. Ini termasuk bisa dilakukan oleh teacher ya, karena teacher juga diharapkan masuk ke dalam kelasnya. Jadi kalau saya pengajar di kelas A, saya pilih choice-nya grup A lalu klik save my choice. Ya. Maka nanti dalam ini membernya ada nama saya. Kenapa begitu? Karena nanti kita bisa memisahkan tugas dan peran dari masing-masing grup. Oke? Nah, demikian jadi dengan menggunakan modul group choice, kita bisa mempermudah siswa dalam memilih kelasnya sendiri, sehingga si pengajar atau teacher tidak perlu repot-repot mendaftarkan satu persatu, dengan kemungkinan juga mungkin salah pilih nama dan segala macamnya. Jadi mungkin memang lebih disarankan menggunakan fitur pilihan kelas. Dengan demikian, dengan langkah ini maka kita sudah siap dengan sebuah kelas yang dapat dikelola secara paralel dan kemudian dapat daftarkan oleh siswa secara otomatis. Nah, saya pikir demikian tutorial singkat saya. Nanti saya akan kembali lagi dengan grouping teknik yang lain, yaitu yang disebut random grouping, yang bisa digunakan untuk pengelompokan pengerjaan tugas. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin menunjukkan satu hal di bagian edit setting. Ya, kalau kita balik ke setting di sini, kemudian kita klik edit setting, kita akan kembali ke pengaturan awal kelas. Ada satu bagian yang tidak saya sentuh, yaitu di awal tutorial saya, yaitu masalah grup di sini. Kalau kita klik add groups, maka group mode ini kita bisa lihat bahwa kelas ini punya namanya group modes. Nah, group modes ini nanti mengatur perilaku dalam kelas. Kalau kita baca di keterangannya, kita bisa memilih antara 3 kemungkinan, ya, yaitu no groups, separate groups, atau visible group. Nah, secara default sebuah kelas Moodle itu biasanya memiliki atribut no groups, artinya sama sekali tidak ada pengelompokan, artinya semua anak dianggap sama saja. Tapi kita juga bisa memecahnya menjadi separate groups atau visible groups. Kalau separate group, berarti setiap anggota kelas itu tidak bisa saling melihat temannya dalam kelompok yang lain. Jadi anak kelas A itu tidak bisa lihat ke kelas B tidak bisa lihat C, dan seterusnya. Ya, termasuk hasil kerjanya, termasuk kalau ada peer review segala macam itu langsung terpisah secara otomatis. Dan nanti si dosen atau teacher nanti juga bisa memfilter, misalnya ingin melihat tampilan nilai, dia bisa memfilter sehingga yang dilihat hanya kelompok kelasnya saja, ya. Nah, sedangkan pilihan berikutnya adalah visible groups, itu walaupun dia dipisah, dia sebenarnya bisa saling melihat kejadian atau apa yang terjadi di kelas sebelahnya. Nah, saya akan menggunakan fitur separate groups di sini untuk memastikan bahwa semua kegiatan kelas itu nanti berada dalam group mode, ya. Nah, di sini ada pilihan force group mode. Jadi kalau kita mau paksa, kita juga bisa memaksa bahwa setiap tugas itu sudah secara default terbagi menjadi atau dipisah menjadi kelompok, ya, dibagi dalam kelompok. Nah, saya no-kan saja dulu di sini untuk supaya tidak ada kendala nanti di tahap-tahap berikutnya. Sedangkan default groupingnya kita bisa pilih angkatan 2020 tadi. Artinya
secara default setiap mahasiswa ini nanti sudah langsung dibagi menjadi angkatan 2020 yaitu A atau B. Nah, kita klik save display, maka kelas kita yang sudah di segmentasi menjadi grup-grup ini juga sudah siap dipakai, ya. Nah, saya pikir sementara itu dulu supaya tutorial ini tidak terlalu panjang. Kita akan kembali lagi nanti dengan tutorial-tutorial lain. Yang berikutnya saya akan coba untuk membahas tentang penggunaan grouping untuk pelaksanaan tugas atau pembuatan tugas. Saya pikir itu saja dari saya, Deddy Kurniawan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan silakan ajukan request atau permintaan tutorial yang dibutuhkan atau diinginkan untuk dibahas dalam video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai titik ini. Dari saya, sampai berjumpa dalam video-video yang